Adapun bagi yang laki-laki, bagi jamaah laki-laki memakai 2 lembar kain atau 2 helai kain, yang satu untuk menutup aurat bagian bawah. Sambil bisa dilihat, ini dipraktekkan oleh Pak Haji Lukman, mempraktekkan memakai pakaian ihram yang bagian bawah. Bisa disaksikan. Jadi caranya boleh seperti ini, atau mungkin barangkali bapak-bapak yang sudah pernah umroh atau haji sudah memakai pakaian ihram, punya cara yang lain juga dipersilahkan. Atau nanti barangkali juga ingin mempraktekkan, sudah melihat Pak Lukman ini kok enak, kayaknya nggak bakal lepas misalnya itu, ya itu ingin praktek nyoba, ya dipersilahkan. Ini yang bawah seperti ini, atau mungkin Pak Dahlan punya cara yang lain lain dari Pak Lukman barangkali. Seperti yang dijelaskan sama Ustadz Juni tadi, ini masalah pakaian ihram ini tidak prinsip. Yang penting tidak kelihatan, tidak gampang melorot tadi ya. Dan supaya diingat, ketika memakai pakaian ihram, ini tidak memakai celana seperti yang dicontohkan. Ini hanya contoh, nanti memang benar-benar tidak pakai celana dalam, ya tidak pakai celana pendek, apalagi celana panjang gitu. Nggak pakai apa-apa. Jadi ketika pakai pakaian ihram untuk laki-laki, benar-benar hanya 2 lembar atau 2 helai kain. Yang 1 lembar, 1 helai untuk menutup aurat bagian bawah, yang 1 lembar lagi untuk menutup bagian atas. Ada atau yang, kalau tadi Pak Lukman modelnya tidak sama dengan Pak Dahlan, ada boleh yang, seperti ini juga diperbolehkan. Disaksikan, andaikan model pengen seperti ini juga boleh. Pokoknya intinya dijaga uang tidak melorot, intinya itu sebenarnya. Gini jadi nggak kelihatan. Ya, sapu boleh. Atau boleh, ya ini tidak. Yang lebih kuat itu malah gini. Terus ini nanti ditarik, tarik terus ini sampai ke belakang. Model seperti ini cara memakainya juga diperbolehkan. Jadi, ini sangat nggak kelihatan ini. Nanti intinya pokoknya untuk berjalan nyaman, untuk duduk nyaman. Nanti saat untuk sholat juga nyaman. Karena ini udah lipat-lipat nih. Tapi nanti ketika pas mampir ke toilet, ya dilepas dulu, jangan pakai, ini malah repot nanti. Dilepas dulu nanti dipakai lagi. Tapi setidaknya nanti kalau belum pernah pakai pakaian ihram dan sudah punya pakaian ihram, coba di rumah dicoba menurut bapak-bapak yang paling nyaman yang pakai yang model bagaimana. Pas seperti Pak Haji Lukman tadi yang pertama, atau seperti Mas Dahlan ini, monggo dipersilahkan, tidak ada ketentuan di dalam memakai pakaian ihram. Tapi kalau model Pak Dahlan ini agak repot, andaikan masih khawatir, juga diperbolehkan pakai sabuk, pakai apa, ikat pinggang yang insya Allah dari Anamila sudah disiapkan, Ya, coba mungkin barangkali Mas Dahlan bisa mempraktekkan yang pakai sabuk misalnya. Mana yang sabuknya? Ini sabuknya nih. Mas Dahlan malam ini. Dengan sini. Ini boleh pakai sabuk yang insya Allah sudah disertakan. Sabuk ini ya insya Allah tidak berjahit, ini rapat, ini tidak ada jahitannya juga. Ini selain untuk berfungsi untuk mengencangkan ikatan, juga ada beberapa tempat bisa untuk menyimpan mungkin
uang 1 real, 2 real, 10 real, 100 real, barangkali habis umroh haus untuk membeli minuman atau makanan terdekat dari Masjidil Haram. Seperti ini contohnya. Ini saran saya ketika pakai sabu Mas Hasan, coba dilanjutkan dulu pakai sabunya. Ini masih kurang kecil. Kurang besar. Jadi saran saya kalau niatnya pakai sabu, usahakan kain ikromnya itu menutup sabuknya. Kain ikrom menutup sabuknya dengan harapan itu kadang-kadang ada yang kurang baik, ada orang yang kurang baik. Nah, barangkali ini menyimpan uang atau barangkali bawa handphone bisa diambil orang. Tapi kalau kita tutup dengan kain ikhram, insya Allah aman. Karena nggak tahu kalau di belakang itu ada sabuknya. Itu harapannya. Tapi kalau tetap yang kelihatan, ya boleh. Itu juga nggak prinsip. Itu hanya saran. Kemudian yang satu lagi, kain yang 1 lembar digunakan untuk menutup pundak. Kalau di luar tawaf, sunahnya itu dua-duanya pundak ditutup. Seperti ini. Mungkin Mas Dalam mencontohkan yang ditutup biasa. Jadi kalau di luar tawaf, itu makainya seperti ini biasa berdiri saja. Ini ketika tawaf, nanti di luar tawaf, termasuk sholat, jalan-jalan, dalam perjalanan, memakainya seperti ini. Tapi andaikan tetap nyelempang seperti ini ya boleh. Tapi sunahnya kalau di luar tawaf itu dipakai seperti ini. Ketika tawaf disunahkan diselempangkan. Caranya bahu kiri itu ditutup, bahu kanan itu terbuka. Seperti contohnya Pak Dahlan ini, Pak Haji Lukman ini. Ini contoh ketika tawaf. Andaikan lupa, misalnya pas tawaf kok lupa belum diselempangkan, ya tidak menjadikan batalnya tawaf, juga tidak menjadikan membayar dam ya tidak, apalagi membayar dam ya tidak, membayar fidyah ya tidak. Nah, ini sebagai sunnah, tidak ada dendanya, juga tidak ada menjadikan batalnya tawaf. Tapi sunnahnya ketika tawaf itu seperti ini. Di luar tawaf yang seperti Pak Mas Dahlan tadi, di dua bahu itu tertutup semuanya.